Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidul Haq dari semester 3, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum. Langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu fungsi hukum menurut saya. Fungsi hukum bisa diartikan sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum bisa diartikan sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial realitas dalam kehidupan masyarakat. Telah terjadi pergeseran tata nilai dan atau budaya pengabaian terhadap norma kejujuran, degradasi rasa malu maupun kerugian kepercayaan terhadap hukum dan penegakan hukum, kepatuhan terhadap hukum menurun, menyebabkan difungsi hukum. Permasalahannya yang muncul adalah mengapa fungsi hukum belum sepenuhnya berfungsi dan bagaimana mengoptimalkan fungsi hukum dalam masyarakat. Tidak ada pilihan lain bahwa substansi hukum dan arbitrasi secara nyata harus berorientasi dan berargumen moralitas kepada pembentukan masyarakat sederhana melalui proses pemberdayaan sistem hukum, melalui proses dialog serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu jawaban saya mengenai fungsi hukum. Yang kedua adalah bagaimana menurut saya berjalannya suatu hukum. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana berjalannya atau bekerjanya suatu hukum dalam yaitu berjalannya suatu hukum atau bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh yang ke-1 adalah struktur hukum. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi pembuat institusi dan penegakan hukum seperti DPR, eksekutif, legislatif, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan kondisi struktur hukum yang memperhatikan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai. Yang kedua yaitu substansi hukum. Apa itu substansi hukum? Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh pembuat undang-undang yang berupa putusan dan ketetapan peraturan perundang-undang, dan juga mencakup aturan yang tidak termasuk kitab undang-undang. Yang ketiga yaitu budaya hukum. Yang ketiga, kita harus memberikan budaya hukum. Apa itu budaya hukum? Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlakukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan atau yang disebut norma hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain di luar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implementasi norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya penerapan norma agama dan norma moral dan kelakuan penjeratan terhadap para penegak hukum agar dapat menindas aparat penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Kesimpulannya adalah apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula
dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Yang ketiga yaitu saya akan menjawab soal ketiga, yaitu hukum secara sederhana di sekeliling saya. Saya akan membahas mengenai jawaban ini, yaitu secara norma hukum di sekeliling saya. Norma hukum, apa yang dimaksud norma hukum? Norma hukum adalah peraturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan resmi negara, bersifat memaksa sehingga masyarakat harus patuh dengan hukum tersebut. Nah, lebih jelasnya berikut ini adalah contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1, wajib membayar pajak, patuh terhadap peraturan lalu lintas, tidak mencuri, tidak membela orang yang melakukan kesalahan, mematuhi peraturan sesuai dengan undang-undang, mengendarai kendaraan sepeda motor telah memiliki surat izin atau memiliki SIM. Yang kedua yaitu hukum secara sederhana di sekeliling saya, yaitu contoh norma hukum di sekolah. Contohnya, yang satu, siswa tidak diperbolehkan membolos sekolah. Yang kedua, siswa dilarang membawa benda tajam ke sekolah. Siswa dilarang menggunakan riasan yang berlebihan ke sekolah. Ketika tidak masuk sekolah, wajib mengabari pihak sekolah. Yang ketiga, contoh sederhana norma hukum di sekeliling saya, yaitu contoh norma hukum di keluarga. Sesama anggota keluarga tidak diperkenankan saling menganiaya. Wajib menyelesaikan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kepala keluarga. Wajib menjaga nama baik keluarga. Tidak dipersyaratkan untuk pulang larut malam kecuali jika ada kepentingan. Itulah contoh-contoh hukum secara sederhana di sekeliling saya. Yang terakhir, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud ius constitutum dan ius constituendum. Langsung saja, yaitu yang ke-1 yaitu ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Ius constitutum adalah hukum positif. Yang kedua adalah ius constituendum, adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diangan-angankan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Perbedaannya antara ius constitutum dengan ius constituendum diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang atau masa depan. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan maka ius constitutum menjadi ius constituendum. Maksudnya yaitu setelah diundang-undangkan ius constituendum, maka akan berubah menjadi ius constituendum. Contohnya ius constituendum yaitu perlindungan keamanan pada pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pertambak garam.
Yang kedua contohnya yaitu hukum tentang pengadilan impor atau ekspor barang yang diduga berasal dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, itu adalah contoh ius consuetum. Yang kedua adalah contoh ius consuetum. Contohnya yaitu hukum tentang perlindungan data-data pribadi. Nah, itu adalah contoh ius consuetum. Yang kedua adalah contohnya yaitu hukum tentang penyelesaian konflik agraria. Yang ketiga adalah contohnya yaitu RPP tentang tindakan pengamanan pandangan anti dumping dan imbalan. Nah, itulah mengenai ius constituendum dan ius constituendum. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.